ini ya kita akan melaksanakan satu kegiatan dengan Pak Tejo ya, berkait dengan yang namanya nanti resiliensi ya. Sebelumnya akan saya ajak kalian itu untuk bermain-main lebih dahulu gitu ya. Baiklah, maka permainan ini nanti permain dalam kelompok gitu ya. Kita hitung dulu, kamu sebenarnya jumlahnya berapa, coba dari sini hitung ya. Hitung ya, terus 2, 3, 4, 5, 25. Oke ya, berarti kamu akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Ya, kelompok yang putri ini menjadi berapa kelompok ya, yang putra menjadi 3 kelompok. Silakan yuk, silakan berkelompok dulu ya, ngumpul dulu, melingkar ya. Ya, silakan melingkar jadi 2 kelompok. Coba kami itu tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Ya, silakan musyawarah dulu. Musyawarah gitu ya, musyawarah. Berbaris menghadap ke barat. Ketua kelompok di depan yang paling di belakang. Ya, maksudnya berdiri semuanya, berdiri. Berdiri, berdiri. Jebrek. Masing-masing kelompok ya, kelompok 1, kelompok putra ya, kelompok putri ya. Jebrek, lonceng kanan, brek. Ketua itu yang harus diapakan ketua itu? Ditaati ya. Berarti anak buah harus taat dengan perintah ke yang boleh perintah ketua apa anak buah? Oke, sekarang dua dan anggota kamu itu ikuti kalau kata itu. Ketua ya, 1, 2, 3. Ketua. Kamu udah saya pilih. Sebagai ketua saya. Maka kamu harus mengarahkan saya. Supaya kegiatan ini menjadi baik. Dan tentu saya menang. Kamu telah memilih saya menjadi ketua. Maka saya harus ditaati. Sepanjang saya benar. Kalau saya salah, maka saya harus diingatkan. Nah, kami itu membuat menara ya nanti ya. Dengan alat bantu apa? Alat bantu yang nanti adalah berupa double gitu ya. Double nanti nggak banyak tuh ya, karena nanti kalian itu membuat menara yang setinggi mungkin ya. Mungkin dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara buat segitiga ya. Segitiga ditempel, nanti apa segitiga lagi seterusnya ya. Nanti yang paling juara adalah yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi ya. Hah? Juaranya apa? Pengen apa kok? Ya, jadi seperti ya. Yang paling juara yang paling tinggi. Nanti kalian itu boleh memuji ketokohan dari miliknya teman. Gitu loh ya. Dengan cara gimana? Kamu nanti akan saya kasih misalnya itu ya, namanya itu apa namanya tudung itu ya. Nanti dianginkan gini ya. Nah, kalau nanti yang roboh berarti itu berarti kurang kokoh. Nanti akan saya beri permainan. Ini namanya apa nih? Ya. Kamu udah pernah main ini? Untuk apa ini? Nah, kali ini nanti koper ini bukan untuk mainan yang seperti biasa kamu lakukan ya. Tapi ini nanti untuk membuat sebuah menara. Bisa mencoba mengambil satu berarti. Silakan satu saja. Semuanya sama.
Oke, 5 menit pertama. Ya. Sudah saya apa bangunannya? Oke. Manfaatkan waktu dengan baik. Mari kita lihat progresnya dari masing-masing kelompok. Sudah sampai seberapa bangunan yang sudah dibuat. Ini kelompok 6 ya. Kelompok 6. Kemudian kelompok 5. Woi, bangunannya tinggi udah sampai ke lantai kedua. Oke ya. Oke ya, oke. Ini kelompok berapa ini kelompok? Oke, waktu tinggal 30 detik. Silakan kamu pastikan bahwa bangunan itu menempel rapi dan kuat ke dalam. Saya akan instruksi ya. Coba semuanya, sudah selesai ya. Laksanakan 2 hal ya. Kartu yang nggak terpakai dikumpulkan jadi 1. Sampah yang ada dikumpulkan ya. Dari kelompok 1 ya. Coba ketuanya mana ketuanya? Ya coba ketua, coba kamu beri komentar dulu. Bagaimana kamu tadi waktu membangun? Ya, ya apa yang kamu alami? Apakah ada kesulitan? Apakah ada kemudahan? Bagaimana cara membuat kerjasama dalam kelompok? Jadi tadi pas ini sebenarnya ini 2 ini udah jadi tapi pas mau jatuh. Oh gitu, jatuh lagi. Bagaimana cara mengatasi kemudian setelah itu? Dilem lagi ditambahin. Dilem lagi, gitu ya, kerjasama dengan yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya pengujian bangunan kalian ya. Ini adalah ibaratkan adalah seperti angin topan ya. Angin topan berubah nanti kamu itu berubah. Ini digerak-gerakan ya. Ya, jadi silakan kamu saling menguji bangunan milik teman ya. Kelompok 1 menguji milik kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 menguji kelompok 4, kelompok 4 menguji kelompok 5, kelompok 5 menguji kelompok 1 ya. Silakan kamu itu membuat angin dari jarak 1 meter ya. Kemudian kamu tuh boleh sekarangnya ini tidak boleh menyentuh ya. Jadi ini cukup tinggi. Nah, gitu ya. Gitu ya. Silakan sekeras-kerasnya. Kalau roboh berarti bangunan itu masih yang kuat ya. Ini tidak boleh menyentuh ke sana ya. Nah, kita lihat dari kelompok 1 dulu ya. Nah, silakan kelompok 1 nguji kelompok 2, maju. Ayo ketuanya, kalau gitu ketuanya, ayo ketua tanggung jawab. Nah, silakan ya, ayo. Kita lihat, coba ya, silakan jarak 1 meter, dibuat angin yang sekencang-kencangnya. Iya. Yo sampai 3 kali, silakan. Yo, sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya. Kelompok 2 nguji kelompok 3. Wah, oke, ternyata tidak bisa bergeser ya. Tidak bisa bergeser. Sekarang kelompok 3 nguji kelompok 4. Ayo. Yuk. Kita lihat bagaimana bangunan kelompok 4. Yuk. Wah, ternyata gugur kelompok 4. Kelompok 1 bagaimana? Bangunannya utuh apa tidak? Tidak, ada yang apa rusak ya. Nanti bangunnya masih utuh. Bagaimana persen kamu setelah kamu bangunan ini menjadi rusak? Rasanya gimana? Senang? Sedih. Rasanya gimana setelah sedih? Sebel, kesal ya. Bagaimana? Walaupun layarnya sedikit, tapi kamu silakan untuk perhatikan dulu. Ya. Kamu lihat ini bahasa Inggris ya, tapi kamu lihat di sini aja apa yang terjadi. Ya pada pengen. Keton nggak? Keton ya. Ya ini ada anak-anak sekolah ya, sekolahnya masih kelas awal ya. Ini dengan Pak Guru, dengan Bu Gurunya. Kemudian di situ ada sebuah mainan ya, boneka ya.
dengan bonekanya. Tahu betul kan bonekanya itu ya, bonekanya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak pada boneka itu dan apa yang terjadi pada boneka tersebut. Oke, apa yang dapat kamu ambil kesimpulan dari boneka ini? Sudah ya? Oke ya, sudah. Baik, ada sebuah boneka di sana itu untuk sebagai refleksi bagi anak-anak TK tadi. Tadi anak TK itu ya, dia diminta praktekkan bagaimana itu dia melakukan boneka. Dan apa yang terjadi pada boneka itu? Dia satu ya, dia telah rubuh, dia kemudian bangkit kembali. Nah ya, nah, dipukul lagi oleh orang yang paling kuat, dia kemudian bangkit kembali. Nah, inilah yang dikatakan tadi di awal tadi kan Pak Zia menyampaikan resiliensi, ya. Arti resiliensi adalah bahasa Indonesia daya lenting, gitu ya. Apa maksudnya? Ya, kayak tadi boneka tadi. Pada saat dia dipukul kira-kira dia jatuh ya, tapi dia itu punya kemampuan untuk bisa bangkit kan? Nah, inilah yang diharapkan terjadi pada diri kita juga, diri kalian, gitu ya. Bahwa kalian itu pada suatu saat mungkin terjadi kamu itu ada suatu musibah, ya. Musibah itu bisa terjadi apa saja kira-kira? Banjir, dimarahi oleh teman, dimarahi oleh orang tua. Itu barangkali menjadi musibah dalam sudut kalian. Maka tadi kamu contoh di awal tadi kan, kamu tuh berbangunan ya. Karena itu ternyata bahwa ada ujian berupa apa? Angin, topan. Ada yang roboh, ada yang sedih, ada yang tidak sedih. Tapi kemudian dia ambil itu sebagai pelajaran. Nah, inilah dia kalian itu diminta untuk menjadi seseorang yang tangguh. Tangguh itu gimana? Tangguh itu bukan berarti tidak menghadapi cobaan, ya. Tapi kamu itu bisa bangkit pada saat setelah menghadapi suatu cobaan. Kira kamu itu sebagai siswa tadi apa? Gagal dalam belajar, gitu ya. Apalagi barangkali, ya, kan? Merasa tidak disukai oleh teman, dimarahi oleh guru. Kira-kira, ya, banyak hal yang nanti kamu dapat melihat bahwa kamu itu perlu bukan hanya sekadar menerima apa ya istilahnya takdir, takdirku jadi bocah wadon, orang yang apa-apa, orang yang ngepit, orang yang apa. Kalau kamu nggak bisa bersepeda, apa yang kamu jalankan? Belajar bersepeda. Kamu nggak bisa mengerjakan di komputer, apa yang kamu jalankan? Belajar komputer. Seperti itu ya. Jadi belajar. Oke. Titik akhir. Ya. Setelah kamu tahu yang namanya tadi resiliensi, ya. Apa namanya tadi? Daya lenting, bangkit kembali dari kegagalan, kesedihan, ya. Apa yang kira-kira dapat kamu jalankan ke depan supaya kamu itu menjadi remaja pelajar yang sukses. Coba silakan kalau tadi saya menunjuk, sekarang angkat tangan siapa yang ingin berpendapat. Ya. Apa yang akan kamu jalankan supaya kamu itu menjadi orang yang punya daya resiliensi yang tinggi, sehingga nanti kamu itu mudah bangkit kembali, tidak terpuruk dalam suatu kesedihan. Apa yang akan kamu jalankan? Oke, coba silakan pendapat kamu. Ya. Apa yang akan kamu jalankan kira-kira ke depan? Ya, kamu akan menjalankan gimana supaya kamu itu bisa menjadi pelajar yang sukses, tidak terpaku dengan kegagalan di waktu-waktu yang sebelumnya. Yaitu belajar
kegagalan. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Pada hari ini kita telah melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bermakna, di mana kalian itu belajar tentang apa tadi? Resiliensi. Di mana itu bahasa Indonesia apa? Daya lenting. Apa artinya? Bangkit kembali, ya, mudah bangkit kembali setelah kamu itu mengalami suatu kegagalan. Maknanya bagi kalian semuanya, insya Allah bahwa kamu itu nanti akan belajar supaya tidak mudah menyesal, tidak mudah kamu itu selalu terpuruk di dalam suatu kesedihan, tapi bangkit kembali untuk menjadi lebih seperti waktu yang akan datang. Semua kelas 7D akan selalu belajar dengan baik, sukses selalu. Tepuk tangan bersamanya.